Perlu diketahui di Pengwil INI Jawa Tengah, semua keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Nah, kalau ada acara-acara yang menyangkut tentang jalannya organisasi, kita tetap solid mendukung dan tetap kompak dengan ketua kami Widi Handoko sebagai ketua Pengwil INI Jawa Tengah. Nah, dari rapat pleno itu kita udah nunjuk kuasa hukum dan sekarang sedang berjalan sesuai dengan rencana klarifikasi dulu. Ketika Pengwil Jateng mengambil langkah lebih lanjut karena terjadi kebuntuan, dianggap kita yang arogansi. Jateng arogansi, main hukum, main ini merusak organisasi. Bukan, kita mau menegakkan keadilan, bukan itu. SK pencabutan ketua Pengwil ini oleh PP itu salah satunya menyebutkan bahwa Prof Widi atau ketua Pengwil ini dianggap membangkang. Nah, bagi masyarakat Jawa, wabil khusus Jawa Tengah, kalimat membangkang itu luar biasa. Kata membangkang itu sebenarnya itu kalau dalam bahasa ini subversi pemberontak. Oh, dalam bahasa ininya pemberontak. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Hari ini sudah siang, acara yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah sudah selesai, yaitu acara goes, acara tenis meja, bulu tangkis juga. Alhamdulillah sudah selesai. Di samping saya itu ada 1, 2, 3 mulai dari ujung Mas Wedi Asmara, yaitu ketua panitia. Yang kedua yang tengah adalah Mas Eko. Mas Eko adalah aktivis dari pengurus wilayah. Wakil ketua bidang organisasi. Wah, ini bahaya ini. Jabatannya bahaya ini. Wakil ketua bidang organisasi, wakil ketua bidang olahraga, seni dan budaya. Di INI dan IPAT juga. INI maupun IPAT. Oke, rangkap jabatan semua ya. Hebat. Harmonisasi. Nah, harmonisasi. Oh, betul. Nah, yang terakhir sebelah saya adalah Profesor Dr. Widi Handoko, SHSPN M. Situ aja. Situ aja. Saya akan bertanya pertama pada Ketua Panitia Mas Wedi Asmara. Siap. Dari Sukoharjo ya. Ya. Oke, silakan, monggo Mas. Jadi acara ini ada apa sih? Gitu kan? Kok ngadain ikut-ikutan apa gitu? Oke, silakan. Enggak, ini kebetulan kan ini acara hari HUT untuk INI yang ke-114 ya. Jadi kita tentunya sebagai notaris ya turut merayakan, bergembira, dan artian yang ke-114 ini akan kita acarakan bagaimana. Tadinya seperti itu. Karena tujuan kita di sini yaitu untuk pertama silaturahmi, yang kedua itu untuk mempererat hubungan dengan teman-teman yang lainnya, juga notaris-notaris yang lainnya. Jadi supaya semua itu solid, kompak, tidak terpecah-pecah dan lain sebagainya. Itu tujuan kita semua untuk mengadakan porseni. Dan alhamdulillah dari tanggal 1 kemarin sampai hari ini tanggal 3 berlangsung dengan meriah. Dan tidak hanya dari Jawa Tengah, dari luar Jawa Tengah pun juga ikut menyemarakan di Jawa Tengah, Semarang ini khususnya. Di samping itu kita kemarin juga mengadakan lomba-lomba, di samping lomba bulu tangkis, tenis meja, kemudian dilanjut malam keakraban, dan yang terakhir kita mengadakan goes yang hadiahnya tentunya juga sudah dilihat semua bahwa ya banjir hadiah ya Mas ya. Jadi seperti itulah. Alhamdulillah banyak dukungan dari teman-teman semuanya, dan hampir semua Pengda juga mengikuti. Termasuk dari Bekasi, saya lihat ya, ada dari mana aja? Kutai sama Bekasi. Kutai. Ya. Saya lihat orang Kuningan juga tadi ada. Ya, ada Pak. Ya, dari Bandung. Sebetulnya Jawa Barat mau ikut, Pak. Cuman kebetulan di sana juga
menyelenggarakan HUT juga pas barengan. Jadi kemarin datang hanya untuk eksebisi badminton. Oke. Jadi untuk mungkin pengen ngukur Jawa Tengah karena. Dan mungkin rencana ke depan untuk HUT IPAT pun juga kita nanti juga akan mengadakan hal yang sama. Cuman besok rencana kita akan mengadakan golf dan juga maraton yang insya Allah mungkin kita akan mengadakannya secara internasional. Kapan itu? HUT IPAT. Oh, HUT IPAT. September ya? Ya, sekitar bulan Septemberan. Oke. Kalau Anda, nanti ke Mas Eko aja. Gini, pertanyaan kedua, tapi ke Mas Eko. Jadi Eko Bisma, Pak Haji ya. Apa kabar Pak Haji? Assalamualaikum, baik. Waalaikumsalam. Kan tempo hari ada surat dari PPINI sehubungan dengan persoalan perbedaan pendapat antara Pengwil Jawa Tengah, Ikatan Notaris Indonesia dengan pengurus pusat, sehingga keluar surat pencabutan atau pembatalan SK untuk Ketua Pengwil apa Pengwil itu persisnya ya, Jawa Tengah. Terus ada poin lagi, tidak boleh menyelenggarakan kegiatan apapun yang mengatasnamakan organisasi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Benar ya? Kalau saya nggak salah itu benar nggak? Saya konfirmasi. SK nomor 10. Jadi apakah kegiatan ini ada hubungannya nggak dengan itu gitu kan? Jadi saya nggak tahu nih. Jadi ada rasio. Alhamdulillah banyak dukungan dari teman-teman semuanya dan hampir semua Pengda juga mengikuti. Termasuk dari Bekasi, saya lihat ya, ada daerah mana aja? Kutai sama Bekasi. Kutai. Ya. Saya lihat orang Kuningan juga tadi ada. Ya, ada Pak. Ya, dari Bandung. Sebetulnya Jawa Barat mau ikut, Pak. Cuman kebetulan di sana juga menyelenggarakan HUT juga pas barengan. Jadi kemarin datang hanya untuk eksebisi badminton. Oke. Jadi untuk mungkin pengen ngukur Jawa Tengah karena. Dan mungkin rencana ke depan untuk HUT IPAT pun juga kita nanti juga akan mengadakan hal yang sama. Cuman besok rencana kita akan mengadakan golf dan juga maraton yang insya Allah mungkin kita akan mengadakannya secara internasional. Kapan itu? HUT IPAT. Oh, September ya? Ya, sekitar bulan Septemberan. Tempo hari ada surat dari PPINI sehubungan dengan persoalan perbedaan pendapat antara Pengwil Jawa Tengah, Ikatan Notaris Indonesia dengan pengurus pusat, sehingga keluar surat pencabutan atau pembatalan SK untuk Ketua Pengwil apa Pengwil itu persisnya ya, Jawa Tengah. Terus ada poin lagi, tidak boleh menyelenggarakan kegiatan apapun yang mengatasnamakan organisasi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Benar ya? Kalau saya nggak salah itu benar nggak? Saya konfirmasi. SK nomor 10. Jadi apakah kegiatan ini ada hubungannya nggak dengan itu gitu kan? Jadi saya nggak tahu nih. Jadi ada rasionalitas apa yang sehingga dilakukan acara ini? Terima kasih Mas Luki. Jadi saya sampaikan di sini bahwa benar adanya ada SK dari PP nomor 10. SK itu kita terima dan kita bicarakan bersama. Perlu diketahui di Pengwil INI Jawa Tengah semua keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Jadi bukan keputusan seorang ketua ataupun seorang wakil atau siapapun, tidak ada. Ketua kami mengajarkan kami untuk berbicara secara musyawarah dan mengambil keputusan secara bersama. Nah, dan sudah dilakukan rapat pleno kemarin tanggal 21 Juni di Semarang, membahas tentang PP tersebut, SK tersebut yang dikeluarkan oleh PP, dan Pengwil Jawa Tengah sudah meneruskan 6 putusan yang sudah kita sepakati. Salah satunya tetap mengakui Widi Handoko sebagai ketua kami. Tetap itu sampai beliau selesai. Itu hasil keputusan pleno yang sudah kita tetapkan kemarin. Jadi sekiranya kalau ada acara-acara yang menyangkut tentang jalannya organisasi, kita tetap solid mendukung dan tetap kompak dengan ketua kami Widi Handoko sebagai ketua Pengwil INI Jawa Tengah.
Saya mau bertanya ke Mas Widi, kelihatannya ngeloncat ini. Boleh nanti kembali lagi ya? Oke. Mas Widi dilarang melakukan surat tadi ya, dilarang melakukan kegiatan apapun yang mengatasnamakan Ikatan Notaris Indonesia gitu ya. Menurut Anda seberapa bobot dari sebuah surat itu, pernyataan itu sejauh mana menurut Anda? Apa ya, nanti itu kebalik ya? Tidak terpengaruh pada kegiatan di wilayah Jawa Tengah? Nah, itu kebalik. Nanti kita akan buktikan karena kita udah dari rapat pleno itu kita udah nunjuk kuasa hukum dan sekarang sedang berjalan sesuai dengan rencana klarifikasi dulu. Kalau klarifikasi dan permohonan klarifikasi itu tidak ditanggapi secara baik, kita langsung akan melakukan laporan yang lebih jauh secara hukum. Laporan pidana? Ya, bisa pidana, bisa perdata, bisa administratif. Yang jelas tadi pertanyaan tidak boleh melakukan kegiatan itu justru terbalik. Kalau kami kan di pasal 24 ART jelas dipilih oleh anggota aktif dan notaris aktif di wilayah kita, bukan oleh PP. Ini harus digarisbawahi. Yuk ART ya. ART ini juntonya kepada anggaran dasar. Anggaran dasarnya di pasal 10, 10A, 11, kemudian ART-nya di 24. Itu penting diketahui. Kemudian pengurus wilayah dan pengurus daerah itu tidak ditetapkan berdasarkan waktu, tapi ditetapkan berdasarkan kongres. Tidak ditentukan, beda dengan PP. Di PP ini, kalau PP itu disebutkan di pasal 16 ayat 10 huruf C disebutkan bahwa dia hanya batas waktunya jabatan hanya 3 tahun. Tidak ada pengaturan tentang perpanjangan. Yang ada pengaturan perpanjangan adalah kongres. Itu harus digarisbawahi. Jabatan nggak ada ya? Nggak ada. Makanya kemarin mestinya usulan dari Jateng itu, mestinya KLB itu harusnya menghentikan itu PP, kemudian kalau mau mengangkat PLT harusnya mengangkat. Tapi tidak ada, maka otomatis itu pasal itu otomatis 3 tahun itu ya 36 bulan, tidak lebih dari itu, gitu? Jadi itu harus dipahami. Jadi kalau nanti kita buktikan aja di pengadilan bahwa tafsir itu kan kita negara hukum, bukan semau kita sendiri menafsirkan itu. Menafsirkan itu kan harus yang kita negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, kita ini adalah Rechtsstaat, negara hukum. Kalau ada permasalahan-permasalahan tentang hukum yang tidak jelas, maka junto pasal 24, yaitu Undang-Undang Kehakiman. Di situ hakim mempunyai kewenangan. Nah, Undang-Undang Kehakiman sendiri tentang penentuan tentang proses peradilan itu ada di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, ya, pengganti Undang-Undang 4 tahun 2004. Di situ ada ketentuan-ketentuannya. Sehingga kalau kita kemudian negara ini bukan negara barbar, negara ini bukan negara preman juga, negara ini bukan negara otoritarisme, bukan. Negara kita adalah negara hukum, jelas itu konstitusional. Sehingga kalau ada permasalahan perbedaan penafsiran hukum, ya kembalikan saja kepada yang berwenang, yaitu Rechtsstaat, negara hukum itu ada di tangan hakim, kan gitu. Jika persoalan internal itu tidak bisa menyelesaikan dalam kongres, ya sudah, berarti harus melalui mekanisme pengadilan umum seperti yang terjadi, seperti misalkan partai-partai itu badan hukum juga, perkumpulan juga, partai-partai itu partai politik dan sebagainya. Kalau nggak bisa diselesaikan secara internal melalui kongres, maka itu akan diselesaikan secara hukum. Itu. Jadi nanti kita buktikan siapa yang sesungguhnya melanggar aturan, Pengwil Jateng atau PP. Kita sudah menunjuk penasihat hukum dan kita sudah firm bahwa kita jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, jika tidak bisa diselesaikan dengan klarifikasi, penjelasan, maka kita sudah sepakat berdasarkan rapat pleno diserahkan sepenuhnya melalui jalur hukum. Tadi kita buktikan. Tadi klarifikasi itu seperti apa? Dan itu ya, klarifikasi itu kita menunjuk kepada penasihat hukum sesuai hasil rapat pleno kemarin yang poin ke-6 ya, kalau nggak salah ya.
poin ke-6 itu bahwa itu akan diselesaikan kita mengikuti arahan dari KLB, rekomendasi KLB ya. Rekomendasi ketiga. Ya, rekomendasi ketiga yang KLB Ingat ya. nggak? Bunyinya ingat nggak apa? Ya, intinya itu akan diselesaikan Diselesaikan antara DKP, PP dan Pengwil ya, ini Jawa DKP, PP dan ini Jawa Tengah. Tetapi Secara musyawarah. Pengwil ini sudah membuka melalui penasihat hukumnya, yaitu untuk melakukan klarifikasi. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan, Kirim sudah surat. kita kasih kuasa berdasarkan rapat pleno dan rapat-rapat sebelumnya sudah kita kasih kuasa untuk melakukan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu nanti tidak ada tanggapan secara baik, ya kita ambil. Kita nggak mungkin klarifikasi kedua, ketiga, Iya. nggak perlu. Karena secara hukum kita boleh langsung menempuh, boleh melalui kita ngikuti dulu arahan Kongres. Kalau anggaran Kongres itu kita sudah lakukan dengan klarifikasi, tidak ada tanggapan DKP maupun ini, ya tentunya semua yang terlibat akan kita laporkan secara hukum. Klarifikasi itu sudah atau baru akan? Sudah Kapan? melalui penasihat hukum, yaitu habis pleno itu ya, habis pleno sudah dikirim surat-suratnya, sudah laporan, macamnya penasihat hukum sudah laporan ke kita. Sudah berapa lama? Ya mungkin sudah minggu kemarin ya. Oh, minggu kemarin. Ya, gini, hukum itu ada kajiannya. Hukum itu law as a tool of social engineering, rekayasa sosial yang tujuannya adalah as order, untuk tertib. But not as disorder, bukan untuk ketidaktertiban. Kalau semua pikiran orang itu menafsirkan sendiri-sendiri, maka kekacauan yang terjadi. Kalau ini organisasi ini mau memperluas, harusnya kemarin tuh Kongres itu sudah berkali-kali dalam tulisan saya, duduklah bersama, ya, duduklah bersama. Di situ omong yang baik dan sebagainya. Saya bersyukur juga dicekal. Kalau saya ada di dalam konstruksi berpikir saya sebagai seorang akademis, saya pasti akan ngomong tentang kebenaran. Loh, ini mestinya begini dan sebagainya. Pasal demi pasal yang akan saya. Tapi karena saya dicekal, ya saya bersyukur juga. Ya, terjadinya kayak gitu. Saudara-saudara sudah tahu sendiri. Silakan dinilai sendiri KLB kemarin seperti apa. Itu yang setahu saya KLB kemarin bayarannya mahal. Oh ya, mahal yang setahu saya. Alhamdulillah saya datang sana, walaupun saya tidak diberi tidak diberi virtual account, bagi saya tidak masalah. Itu istilah dicekal itu Anda bisa menyimpulkan dari mana? Ya kalau tidak sudah daftar kemudian tidak diberi virtual account apa namanya? Udah Diblok apa? Wes sudah lah, saya ngikuti bahasanya Pak. Diblok, dicekal, dilarang atau di mana? Kalau dilarang enggak, saya datang sana. Terlambat enggak ya? Enggak, saya bareng, saya lebih duluan sama Om Eko. Saya udah 2 Juni udah daftar. Malah Mas Eko belakangan. Malah Ya, bisa. Saya pun last order, last minute. Kemudian sekretaris saya belakangan juga bisa. Banyak anggota saya yang belakangan bisa, tidak ada masalah. Karena ini memberikan pembelajaran kepada seluruh anggota se-Indonesia. Jangan sampai nanti ketika ternyata buntu, ada kebuntuan formil, ada kebuntuan mediasi, klarifikasi, kemudian Jateng mengambil langkah hukum yang selanjutnya, dibilang wah Jateng arogan. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kami sudah sampaikan lebih awal bahwa kami akan menempuh secara humanis, mediasi, klarifikasi yang baik-baik sepanjang semuanya bisa ditempuh sesuai dengan aturan anggaran dasar rumah tangga. Kalau nggak bisa, ya tentu kita ambil langkah hukum, dan kami sudah konsultasi. Bukan kami melangkah tanpa konsultasi, tidak. Nanti kita akan buktikan di ranah hukum bagaimana Jateng. Ya, seperti yang Mas Widi bilang, itu boleh nggak ditegaskan bahwa ini kan sebetulnya keadaan ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh diam, bahwa si A mengatakan salah, si ini mengatakan begini, terus diem begitu aja, kan harus ada penyelesaian ya. Menurut Anda bagaimana? Ya, dari hasil dari KLB kemarin saya datang di sana untuk mewakili dari rapat harian dari pengurus Pengwil Jawa Tengah, menyampaikan ada 2 hal. Satu, bahwa ketua kami hadir
tetapi beliau tidak bisa masuk karena tidak diberikan virtual account. Yang kemudian kami menyampaikan surat dari hasil rapat pengurus harian yang kami sampaikan kepada presidium. Saat itu kami serahkan kepada presidium. Kami berharap kemarin presidium memberikan tanggapan terhadap surat kami di situ, tapi ternyata presidium tidak merespon positif terhadap surat tersebut. Dengan alasan? Nah, saya kurang tahu hal itu. Karena saya dengar tidak ada dalam agenda itu, bukan ya? Dalam agenda. Nah, itu kan kemarin dalam agenda itu. Gini, mungkin saya ya. Jadi mohon maaf, kita ini jangan bermain kata-kata ada agenda atau tidak agenda ya. Yang namanya kongres itu kewenangan itu ada di anggota. Nggak ada agenda. Kalau anggota mengendaki tidak ada masalah. Sebetulnya bisa tapi, ya? Bisa, tapi yang jelaskan ada masalah. Masalah dan kan ada masalah. Oh iya. Ketika ada pencabutan pengukuhan, entah apa alasannya apa, itu kan masalah. Nah, mestinya ada masalah itu. Yang namanya organisasi itu kewenangan terdiri anggota. Dan ada masalah juga selain pencabutan. Berakhirnya ketum PP ini sesuai pasal 16 ayat 10 huruf C itu kan ada masalah. Tidak pernah ada PLT, ada PLH, dan ada jurisprudensinya loh. Kan pernah ada PKK. Itu pengurus kolektif kolegial kan pernah. Itu kan jurisprudensi bagi organisasi. Ya. Itu kan sebelum Bang Andrian kalau nggak salah ya. Kalau salah saya mohon ditegur. Tapi yang jelas itu ada, pernah gitu kan. Ya. Karena apa? Karena memang ADART kita tidak ada perpanjangan ketum. Sama lah negara ini tidak ada perpanjangan presiden, tidak ada perpanjangan gubernur, tidak ada perpanjangan wali kota. Yang ada PLT atau PLH. Mekanismenya gitu. Jadi kita tidak usah bermain kata-kata lah. Kalau bermain kata-kata itu hiburan aja, cak lontong aja lah, ya. Gitu. Oh, tadi mungkin jawabannya mungkin kenapa kok nggak dilempar ke floor aja, begitu ya kali ya? Sudah saya lempar ke floor, tetapi presidium tidak merespon dengan baik. Maksudnya presidium tidak melempar ke floor gitu? Tidak. Yang saya dengar juga itu, saya di luar. Jadi yang menyatakan bahwa tidak ada dalam agenda itu siapa yang mengatakan? Bukan karena masalah tidak ada agenda, itu hanya dari anggota. Tetapi lucunya di sini bahwa kita menyampaikan hal itu, presidium tidak merespon, tetapi presidium membawa itu dalam satu hasil rekomendasi kan aneh. Rekomendasi yang ketiga menyatakan bahwa untuk permasalahan pencabutan SK dari Ketua Pengwil INI Jawa Tengah nomor 10 akan dibicarakan secara musyawarah antara DKP, PP, dan Pengwil Jawa Tengah. Jadi kita nyampaikan tidak direspon, tetapi di dalam keputusan rekomendasi ada apa yang kita sampaikan tersebut. Terus dilempar ke tadi itu ke rekomendasi ke dari surat rekomendasi kan begitu. Jadi tidak diselesaikan di situ gitu maksudnya. Dalam surat pencabutan itu menyebutkan DKP ya, DKP. Nah, DKP. Nah, nanti kita akan kalau sampai buntu ya pasti DKP juga akan kita ini kan tanyakan sesuai dengan itu. Pastilah kewenangannya sampai di mana dan sebagainya, rekomendasinya seperti apa dan sebagainya kita tanya. Yang jelas gini, tidak usah bermain-main masalah hukum lah. Kita itu bukan orang bodoh kok. Bukan orang bodoh kita. Kita ini strata 2. Tidak usah bermain arogan, sombong, nggak usah. Banyak duit belum tentu orang itu banyak duit juga menang. Kita lihat aja nanti. Kalau ini terus berlanjut terus arogansi kepemimpinan ini apa saja, maka saya berharap tidak ada arogansi apapun. Bisa terjadi di dalam kepartian juga bisa, di dalam negara juga bisa, di dalam banyak lah secara internasional global juga yang namanya abuse of power itu bisa terjadi. Siapa saja. Nah, saya berharap tidak ada arogansi. Selesai di tingkat organisasi. Jangan sampai nanti ketika Pengwil Jateng mengambil langkah lebih lanjut karena terjadi kebuntuan, dianggap kita yang arogansi. Jateng arogansi, main hukum, main ini merusak organisasi. Bukan. Kita mau menegakkan keadilan, bukan itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Widi, Mas Eko. Terima kasih Mas Widi. Oh ya, boleh ada yang nanya lagi, satu lagi. Mohon izin Prof Widi,
SK pencabutan ketua pengwil ini oleh PP itu salah satunya menyebutkan bahwa Profidi atau ketua pengwil ini dianggap membangkang. Nah, bagi masyarakat Jawa, wabil khusus Jawa Tengah, kalimat membangkang itu luar biasa, luar biasa. Maka bagaimana tanggapan Profidi terhadap hal itu? Apakah kalimat membangkang itu layak disampaikan PP terhadap pengwil ini Jateng? Monggo tanggapannya. Terima kasih. Ya, pertama gini, saya luruskan ya. Saya tidak pernah bertindak atas nama Widihandoko. Gitu. Saya bertindak berdasarkan rapat, ya, berdasarkan rapat. Walaupun rapat terbatas, ya, dan tidak ada larangan rapat terbatas itu. Gitu. Jadi di dalam rapat itu bahkan saya secara pribadi itu mewakilkan sebenarnya, mewakilkan kepada Om Eko. Gitu. Pak Haji juga ada di dalamnya, Om Eko ada, dan yang justru mengatakan tidak boleh itu bukan dari kami. Bukan dari Om Eko, bukan saya, bukan Pak Haji, bukan. Yang mengatakan ngomong tidak boleh itu dari sekretaris kami. Dari sekretaris kami itu mengatakan, itu ada tulisannya, ada juga bahwa itu sudah dikoordinasikan dengan orang PP. Nyebut nama, di situ nyebut nama, ada disebut nama orang PP itu siapa, ya, sudah dikoordinasikan. Nanti kita, nah itu juga kita klarifikasi. Pasti kalau sekretaris kami yang mengatakan kemudian mencabut surat kami dan sebagainya, itu resikonya besar juga. Kalau sampai dia nggak bisa mengklarifikasi, bahaya juga. Jadi menurut saya itu tadi kata membangkang itu sebenarnya itu kalau dalam bahasa ini subversi pemberontak. Oh. Dalam bahasa ininya pemberontak, subversi lah dalam bahasa hukumnya, subversi, makar. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu sudah, ya sebenarnya tidak boleh itu. Pembangkang itu nanti itu sudah masuk dalam kategori ya konotasinya ya nggak bagus, bisa ya? bisa ke arah situ. Ya. Oke, kita akhiri sampai ini harus di stop ini kalau nggak nih ya. Kebablasan. Terima kasih, jawabannya udah luar biasa. Kembali lagi di lain kesempatan dengan TV Notaris bersama saya Luki Nugroho dengan kameraman Iwa kemari dong ikut mejeng. Masuk frame nih bro. Ya, masuk frame. Iwa, izin. Kasih.